Saya Bella Seventina dan di sini saya akan memaparkan materi kami yang pertama, yaitu tentang pengertian epistemologi. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos yang berarti teori atau pikiran. Dapat diartikan juga sebagai pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Dan di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai filsafat ilmu. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, sarana, metode, atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan. Lalu sumber-sumber pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentu saja berasal dari sumber sebagai berikut. Sumber pengetahuan yaitu pertama adalah kepercayaan yang didasarkan dari tradisi, yang kedua adalah kebiasaan dan agama, yang ketiga adalah panca indera atau pengalaman, dan yang keempat adalah akal pikiran, yang kelima adalah intuisi individual. Lalu selanjutnya adalah epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia. Yang pertama adalah epistemologi idealisme. Pribadi idealisme adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satupun kejadian yang dilihat dan didengarnya luput dari pikirannya, hingga memunculkan kepribadian yang cermat dan tangkas dalam mencerna keseluruhan realitas yang terbangun dari ruang idenya. Selanjutnya adalah epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam persoalan, seperti mengenai realitas peserta pendidik dan isi pendidikan, lalu strategi dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Lalu yang ketiga adalah epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Yang terakhir adalah epistemologi eksistensialisme. Adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Pilihan bukanlah soal konseptual, melainkan soal komitmen. Hanya orang yang berani mengambil keputusan yang dapat bereksistensi dengan mengambil keputusan atas pilihannya sendiri. Maka dia akan menentukan kemana arah hidupnya. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Jailani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qadir Jailani. Di sini saya akan menyambungkan dari teman saya. Presentasi saya berjudul Sejarah Epistemologi. Istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh filsuf Skotlandia James Fenwick Perrier pada tahun 1854. Namun menurut Brenweren, Raja James ke-6 dari Skotlandia sebelumnya telah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakan sebagai personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun 1591. Epistemon dalam suatu perdebatan filosofis, Raja James ke-6 dari Skotlandia menulis karakter epistemon sebagai personifikasi dari sebuah konsep filosofis untuk menanggapi suatu debat dengan argumen apakah persepsi-persepsi yang dikembangkan oleh agama kuno, persepsi yang dilakukan oleh para penyihir semestinya dihukum di tengah keberadaan masyarakat Kristen. Argumen King James menampilkan bahwa melalui karakter epistemon yang mendasarkan argumennya pada ide-ide teologis terkait penalaran dan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu, lawannya Philomates mengambil sikap filosofis pada aspek hukum di dalam masyarakat, tetapi berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar dari epistemon, istilah Yunani untuk ilmuwan. Pendekatan filosofis ini menandakan Philomat yang mencari pengetahuan yang lebih besar melalui epistemologi dengan menggunakan teologi. Dialog ini digunakan oleh Raja James untuk mendidik masyarakat tentang berbagai konsep, termasuk konsep sejarah dan etimologi dari subjek yang diperdebatkan. Sekian dari presentasi saya dan dilanjutkan oleh Justina Sinta. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi saya yang pertama berjudul Ruang Lingkup, Tujuan dan Landasan Epistemologi. M. Arifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber dan validitas pengetahuan. Mudlur Ahmad merinci menjadi 6 aspek.
yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Bahkan A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ilmu itu? Dari mana asalnya? Apa sumbernya? Apa hakikatnya? Bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar? Apa kebenaran itu? Mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar? Apa yang dapat kita ketahui? Dan sampai di manakah batasnya? Semua pertanyaan itu dapat diringkat menjadi dua masalah pokok, yaitu masalah sumber ilmu dan masalah kebenarannya ilmu. Kemudian tujuan epistemologi. Tujuannya yaitu yang pertama, menurut Jujun S. Siromatri, tujuan epistemologi ini adalah seluruh proses upaya kami untuk mewujudkan pengetahuan. Sadarilah tujuannya. Tanpa tujuan tidak mungkin mewujudkan tujuan. Sebaliknya, tanpa tujuan tidak diarahkan sama sekali. Tujuan yang kedua, menurut Tekwi Martain mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa kita hindari. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Dan landasan epistemologi. Metode ilmiah yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan produsen dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun ilmu pengetahuan. Kemudian materi saya yang kedua adalah hubungan epistemologi dengan pendidikan. Hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab, serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu dengan judul aliran-aliran dalam epistemologi. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme berpendirian bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui indera. Indera memperoleh kesan-kesan nyata. Yang kedua, rasionalisme. Sumber pengetahuan menurut rasionalisme adalah akal. Akal memperoleh bahan melalui indera. Rasionalisme berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal, bukan karena rasionalisme mengingkari nilai pengalaman. Yang ketiga, fenomenologi dengan merumuskannya sebagai ilmu mengenai pengalaman kesadaran, yakni suatu pemaparan dialektis perjalanan kesadaran kodrati menuju kepada pengetahuan yang sebenarnya. Selanjutnya, intuisionisme, yaitu suatu aliran atau paham yang menganggap bahwa intuisi atau naluri perasaan. Intuisi termasuk salah satu kegiatan berpikir yang tidak didasarkan pada penalaran. Yang selanjutnya, positivisme. Positivisme berpendirian bahwa kepercayaan yang dogmatis harus digantikan dengan pengetahuan faktawi. Yang ketujuh, objektivisme, yang diartikan sebagai pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu yang dipahami adalah tidak tergantung pada orang yang memahami. Selanjutnya, subjektivisme, yaitu pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita ketahui dengan perantaraan indera kita adalah tidak berdiri sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu fenomenalisme, adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenal atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Yang ke-10, pragmatisme. Pragmatisme tidak mempersoalkan apa hakikat pengetahuan, tetapi menanyakan apa guna pengetahuan. Daya pengetahuan hendaklah dipandang sebagai sarana bagi perbuatan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Angel. Perkenalkan, nama saya Angelina Novia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Loli, yaitu tentang aliran-aliran filsafat. Yang pertama ada skientisme. Skientisme adalah suatu paham bahwa pernyataan ilmu saja yang benar, yang selain ilmu tidak memiliki arti. Selanjutnya, anti-intelektualisme. Yang dimaksud dengan anti-intelektualisme sebagai gerakan reaksi terhadap suasana yang terlalu intelektualistik akan pikiran yang abstrak dan esensialistik yang mewarnai seluruh perkembangan hingga saat ini.
Selanjutnya, falibilisme adalah prinsip filosofis bahwa manusia bisa salah. Dan yang selanjutnya, teori kritis. Perlu diingat bahwa teori kritis adalah sebuah gerakan intelektual yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok inteligensia dalam kurun sejarah tertentu. Contoh epistemologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari ialah tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Misalkan, contoh tentang kursi. Pertanyaannya ialah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah kursi? Dengan apa kita mengetahui kalau apa yang kita tangkap adalah benar-benar kursi? Pada mula kita menangkap keberadaan dan pengetahuan tentang kursi melalui panca indera. Kemudian dianalisa oleh akal. Akal mengklarifikasikannya sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang kursi. Itulah praktek sederhana atau contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.